Perkenalkan, nama saya Mega Melati Gultom, NIM 18405060. Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada tugas mata kuliah etika profesi ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran etika bisnis kantor akuntan publik. Kasus yang akan dibahas yaitu kasus penyuapan pajak kantor akuntan publik KPMG Indonesia. Pada bulan September tahun 2001, KPMG, Siddhartha dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar $75.000. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya, PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis. Dari semulanya $3,2 juta menjadi hanya $270.000. Namun penasihat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat, Securities and Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practice Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan. Dampak dari kasus ini yaitu saat ini profesi akuntan semakin berkembang. Namun demikian, maraknya kejahatan akuntansi ini membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan mulai menurun. Akibat kejahatan tersebut, para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan. Dari kasus ini, KPMG, Siddhartha dan Harsono melanggar 4 prinsip etika. Yang pertama yaitu integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Pada kasus ini, akuntan KPMG, Siddhartha dan Harsono tidak menjaga integritasnya karena telah melakukan penyogokan aparat pajak di Indonesia. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal KPMG, Siddhartha dan Harsono kurang bertanggung jawab karena dia terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar $75.000. Ketiga yaitu objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Pada kasus ini, akuntan KPMG memihak kepada kliennya dan melakukan kecurangan dengan menyogok aparat pajak di Indonesia. Dan pelanggaran yang terakhir yaitu kepentingan publik, di mana dalam kasus ini akuntan KPMG, Siddhartha dan Harsono diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia yang disiati telah menerbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya, PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di Bursa New York. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi perusahaan KPMG, Siddhartha dan Harsono. Solusi yang pertama yaitu harus adanya upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua yaitu dilakukannya perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di perusahaan. Dan ketiga yaitu lebih selektif dan teliti lagi dalam memilih calon auditor, atau dalam artian auditor yang benar-benar kompeten dan profesional untuk bekerja di kantor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPMG, Siddhartha dan Harsono. Sekian dari penjelasan saya mengenai kasus pelanggaran di atas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.